Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama inna nahnu la muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina wal ahadith allati rawaina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadratul masyayikhul kiram, para alim, para ulama, para pengurus takmir masjid dan jamaah pengajian rutin ya Pak ya, pengajian rutin minggu pagi yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani rohani, dipanjangkan umurnya, dilunasi hutang-hutangnya. Kalau ada yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Ya. Banyak yang sudah tua yang amin. Yang pengen cepat punya mantu, semoga dapat mantu. Amin. Sudah nikah, belum punya anak, semoga cepat dapat anak yang soleh. Enggak berani. Alhamdulillah, saya itu sebetulnya tiket tadi malam pagi jam 4 pakai pesawat batik, karena yang paling enak memang pakai batik jam 4 pagi-pagi ya. Tapi mertua tanya, kapan pulang mas? Karena di minggu pagi kan? Ya di Batam aja, nanti aja Senin. Oh, kenapa? Sekali-kali sudah terlalu. Saya sudah pesan, udah batalin aja, karena perintah mertua kan. Jadi perintah orang tua dengan perintah mertua itu lebih beda, mengintimidasi perintah mertua. Nah, saya tadi karena agak buru-buru di rumah, jadi lupa nggak bawa kitab Pak. Jadi ini kita ngaji, ya ngaji nyantai saja. Saya ingin bercerita tentang Al-Quran saja, karena tadi kita bersama-sama membaca Al-Quran sebelum memulai pengajian ini. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran disifati dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali sifat. Yang paling kita kenal sifat Al-Quran itu dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita membaca di dalam surat Al-Baqarah misalkan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, bahwa Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi di dalam ayat lain yang menarik, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan Al-Quran ini bukan hanya hidayah bagi orang yang bertakwa, tapi dia juga hidayah bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Misalkan di ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran bukan hanya hudan lil muttaqin, tapi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ada sebuah kitab Mu'jam Ajaibil Qasas, ensiklopedi kisah-kisah ajaib. Di dalam
kitab tersebut menyebutkan beberapa kisah tentang keajaiban Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan hanya hudan lil muttaqin tapi juga hudan lin nas, petunjuk bagi semua manusia. Suatu ketika di salah satu rumah sakit di Amerika, sebelum ditemukannya penemuan DNA, tes DNA, ada 2 orang ibu yang melahirkan bayi yang berbeda jenis kelamin. Yang satu ibu melahirkan bayi laki-laki, yang satu melahirkan bayi perempuan. Tetapi pada saat itu petugas rumah sakit lupa memberikan tanda pengenal. Biasanya kalau lahir itu kan ada tanda pengenal. Nah ini lupa memberi tanda pengenal. Setelah itu kemudian pihak rumah sakit kebingungan, mana ibu pemilik bayi laki-laki dan mana ibu pemilik bayi perempuan. Digelarlah rapat rumah sakit, kemudian dicari tahu solusi bagaimana mencari tahu si ibu pemilik bayi laki-laki dan ibu pemilik bayi perempuan. Maka ada salah satu dokter Muslim asal Mesir, dia mengacungkan tangan. Dia bilang, saya izin akan pulang ke Mesir. Saya ingin minta fatwa sama ulama di sana, sama kiai di sana. Maka pulanglah dokter Mesir ini. Sampai di Mesir dia tanya salah satu syekh, ya Syekh Aftini, beri fatwa kepada saya. Kejadiannya begini, bagaimana fatwanya? Maka si syekh menjawab, saya ini biasanya membaca kitab fikih. Jadi kalau pertanyaan halal haram saya tahu. Tapi kalau bagaimana caranya mencari tahu pemilik bayi laki-laki dan ibu pemilik bayi perempuan, saya tidak tahu. Nah, ini juga Pak, tadi Pak Tri bilang nanti silahkan tanya apa saja yang berat-berat. Oh nggak mesti juga, nggak mesti ngerti juga. Biasanya kita ini, terutama masyarakat di pedesaan itu, saking husnudzonnya, saking berbaik sangkanya kepada ulama, kepada kiai, semuanya ditanya ke kiai. Padahal kiainya juga belum tentu bisa. Orang tua saya wafat 2020. Awalnya saya setelah nikah dosen di Jakarta. Karena orang tua wafat 2020 pulang kampung. Setelah orang tua wafat Pak Tri, saya baru merasakan bagaimana dilemanya menjadi pimpinan pondok pesantren. Kadang saya juga agak asal-asalan juga itu. Ada orang datang nanya, Gus, saya mau buat rumah, enaknya hari apa? Dalam hati buat rumah aja, ngapain nanya? Oh iya tunggu, saya coba istiqomah dulu gitu. Ada yang lagi yang nanya, Gus, bagaimana caranya biar cepat kaya? Dalam hati saya aja belum kaya kamu nanya biar cepat kaya. Nah, ini kita ini sudah terlanjur berbaik sangka, semuanya ditanyakan ke para kiai. Maka sekarang ini dokter nanya ke Syekh, ya Syekh, ada 2 orang ibu yang melahirkan, satu bayi laki-laki, satu bayi perempuan. Lupa tidak diberi tanda pengenal. Bagaimana cara kita mencari tahu? Maka Syekh tadi menjawab, saya tidak tahu. Yang saya tahu di Al-Quran ada ayat lidzakari mithlu hadlil unthayayn. Ini ayat dalam waris. Lidzakari mithlu hadlil unthayayn. Bagi laki-laki jatahnya 2 kali lipat perempuan. Ini dalam warisan. Laki-laki mendapatkan jatah 2 kali perempuan. Selain itu saya tidak tahu, kata Syekh. Si dokter langsung bilang, terima kasih Syekh, saya sudah tahu jawabannya. Ini Syekhnya bingung, saya aja nggak tahu, dokternya. Dia langsung pamit pulang ke Amerika. Sampai Amerika dia gelar rapat. Kemudian si dokter bilang, saya sudah tahu jawaban mana ibu pemilik bayi laki-laki dan mana ibu pemilik bayi perempuan. Ditanya, bagaimana caranya? Caranya kita teliti kandungan ASI 2 ibu tersebut,
Mana yang kandungan gizinya 2 kali lebih banyak, dialah pemilik bagi laki-laki. Dan mana yang kandungan gizinya lebih sedikit, dialah pemilik bagi perempuan. Tahu dari mana? Karena di Al-Quran ada ayat lil zakari mithlu hadzil bagi laki-laki 2 kali jatahnya perempuan. Akhirnya diteliti, ternyata salah satu kandungan gizinya lebih tinggi. Kemudian diterapkan ibu yang kandungan aslinya kandungan gizi dalam aslinya lebih tinggi, dialah pemilik bagi laki-laki. Dan ibu yang kandungan gizinya dalam aslinya lebih rendah, dialah pemilik bagi perempuan. Nah, setelah ditemukan tes DNA, kembali tes dan ternyata hasilnya tidak keliru. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau bapak-bapak nggak percaya, coba tanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, lebih galak mana bu? Di dalam menyusunya bu, anak laki-laki atau anak perempuan? Saya anak laki-laki semua, pertama laki-laki, kedua laki-laki. Saya punya kakak perempuan, anaknya perempuan semua. Nah, suatu ketika saya dan istri ada acara, anak saya yang masih kecil dititipkan ke kakak perempuan saya. Kemudian karena masih masa menyusui dan kakak saya juga masih masa menyusui karena tidak beda jauh lahirannya, anak saya laki-laki ini disusui oleh kakak perempuan saya. Kemudian ketika saya pulang sampai rumah, kata kakak saya, ampun lah, gak kuat, gak kuat nyusuin anak laki-laki. Ternyata begini. Jadi memang Allah sudah mendesain itu semua. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran tadi itu dikatakan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi juga Al-Quran di saat yang bersamaan bisa menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ini kami nggak bawa kitab biar jadi cita-cita aja Pak, mohon maaf. Suatu ketika Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab itu adalah khalifah kaum muslimin yang ibu kotanya waktu itu ada di Madinah. Suatu hari Umar bin Khattab akan melakukan kunjungan dinas, perjalanan dinas di kota Makkah. Jadi sama seperti presiden bu ya. Kalau misalkan presiden dari Jakarta mau kunjungan misalkan ke Lampung, kira-kira gubernur Lampung itu menjemputnya di mana? Di bandara. Cerdas sekali ibunya. Gubernur Lampungnya jemput di bandara, di checkpointnya. Begitupun Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dia akan berangkat dari Madinah menuju Mekah. Maka gubernur Mekah yang pada saat itu bernama Nafi' bin Abdul Harith menjemput Umar bin Khattab di checkpoint Mekah yang bernama daerah Usfah. Maka menantilah Nafi' bin Abdul Harith menanti kedatangan Umar di Usfah. Sampai di Usfah, Umar bin Khattab ketemu dengan Nafi' bin Abdul Harith. Lalu Umar bertanya ke Nafi' bin Abdul Harith, "Ya Nafi', man istakhlafta ala ahli wadi?" Wahai Nafi', karena engkau meninggalkan Makkah menjemputku di sini, man istakhlafta ala ahli wadi? Siapa yang engkau tugaskan untuk menjadi PLH? Pelaksana harian, engkau bertugas sebagai gubernur di Makkah. Maka Nafi' bin Abdul Harith menjawab, istakhlaftu alaihim ibna Abza. Aku memberikan tugas menggantikanku untuk sementara kepada seseorang yang bernama Ibnu Abza. Umar tidak pernah kenal siapa itu Ibnu Abza. Maka Umar bertanya, "Waman Ibnu Abza?" Ya Nafi', siapa itu Ibnu Abza? Nafi' kemudian menjawab, "Ya Amirul Mukminin, innahu maulan min mawalina." Wahai Amirul Mukminin, dia adalah salah satu maula kami. Maula dalam bahasa Arab
itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah bekas budak. Yang kedua adalah orang yang bukan asli Arab. Bekas budak atau orang yang bukan asli Arab. Maka Umar ketika mendengar bahwa pelaksanaan harian gubernur di Mekah seorang bekas budak atau seorang yang bukan asli Arab, Umar merasa heran. Umar bertanya, "Istakhlafta alaihi bi nafsika?" Engkau menunjuk petugasmu seorang budak, seorang bekas budak. Mengapa Umar bertanya demikian? Karena orang Arab itu, Pak, orang Arab itu terkenal dengan orang yang memiliki anafah syadidah, orang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Orang Arab itu dia tidak mau dipimpin bahkan oleh sesama kabilah ketika sukunya beda. Kita tahu di Arab itu ada suku-suku yang banyak sekali. Suku yang paling mulia adalah suku Quraisy. Tetapi dalam suku Quraisy, ternyata di suku Quraisy itu juga ada partai-partai kecil. Ada partai-partai yang ada kabilah-kabilah. Ada misalkan kabilahnya Nabi Muhammad yaitu Bani Hashim. Kabilahnya Utsman bin Affan Bani Umayyah. Kabilahnya Umar Bani Adi. Kabilahnya Abu Bakar Bani Taim. Kabilahnya Khalid bin Walid Bani Makhzum. Kabilahnya Amr bin As Bani Zuhra. Banyak sekali. Dan di antara satu kabilah dengan satu kabilah lain tidak mau dipimpin oleh kabilah yang lebih rendah. Misalkan Nabi Muhammad Bani Hashim. Ketika Nabi Muhammad wafat, yang menggantikan Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia Quraisy tapi dari Bani Taim. Jadi ada perbedaan kabilah di situ. Nah, ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah, saat Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad, Abu Quhafah yang merupakan ayahnya Abu Bakar, dia sendiri tidak percaya kalau Abu Bakar bisa menggantikan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang Bani Taim bisa menggantikan Bani Hashim. Jadi antara satu kabilah dengan kabilah lain saja saling saingan. Apalagi antara orang Arab dengan orang non-Arab. Oh, budak lagi. Nah, bapak-bapak kalau pernah ke Saudi itu ya, haji atau umroh, orang Saudi itu kalau melihat orang Indonesia, pakaiannya kurang bagus. Kurang bagus, Pak. Kenapa? Karena image-nya orang Indonesia di mata Saudi itu adalah tenaga kerja. Makanya kita ini dianggap bodoh semua sama orang Saudi. Meskipun ada kiai pintar misalkan, mereka memandangnya dengan pandangan yang kurang bagus. Rata-rata begitu ya. Tapi kalau bapak ke Maroko, saya kebetulan 6 tahunan di Maroko. Kalau bapak ke Maroko, image orang Indonesia bagus di sana. Mengapa? Karena image orang Indonesia di sana adalah sebagai pelajar, sebagai thalibul ilmi, pelajar. Makanya image-nya harus bagus. Nah, ini tergantung image saja, Pak. Nah, karena itu kemudian wajar bila Umar bin Khattab tadi itu merasa heran. Mengapa ada bekas budak yang dipilih menjadi pelaksana harian gubernur sementara Mekah? Tapi yang menarik adalah jawaban dari Nafi bin Abi Haris. Nafi kemudian menjawab, "Ya Amirul Mukminin, innahu hamilun bi kitabillah, alimun bil faraid." Wahai Amirul Mukminin, dia meskipun bekas budak, tapi dia hamilun bi kitabillah, seorang yang menghafal Al-Qur'an. Alimun bil faraid, dan dia sangat memahami permasalahan-permasalahan faraid. Disitulah Umar bin Khattab kemudian menyampaikan sebuah hadis yang sangat terkenal. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum karena dia menghargai dan bersama Al-Qur'an, dan Allah akan menurunkan derajat kaum lainnya karena dia meninggalkan Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Nah, jadi kita semua berdoa dan berharap semoga kita semua diangkat dan diberi
ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an, dan tidak bermaksud menggurui. Zaman sekarang ini kalau kita tidak membaca Al-Quran itu Pak, dosanya jauh lebih besar dibandingkan orang zaman dulu. Zaman sekarang, kalau orang zaman dulu tidak sempat baca Quran, dosanya lebih sedikit. Kalau orang zaman sekarang tidak sempat baca Quran setiap hari, dosanya semakin besar. Kenapa kira-kira Pak seperti itu? Sekarang mau baca Al-Quran tinggal buka ya Bu, sudah ada aplikasi. Di pesawat bisa baca, lagi ngantri bisa baca. Yang penting jangan baca pas ngantri toilet, itu aja. Itu aja. Selain itu bisa baca. Bagaimana dalam keadaan nggak wudu, nggak punya wudu? Banyak ulama yang menyebutkan yang tidak boleh dipegang saat tidak punya wudu adalah mushaf. Sedangkan Al-Quran yang di dalam HP banyak yang berpandangan itu tidak bisa disebut mushaf. Nah, jadi orang zaman sekarang jika dia tidak punya kesempatan setiap hari tidak membaca Quran, maka dosanya lebih besar dibandingkan orang-orang. Nah, sekali lagi semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, kita semua menyadari bahwa orang yang membaca Quran itu ada dua macam. Ada yang membaca dalam keadaan lancar, ada yang membaca masih terbata-bata. Baik yang membaca dalam keadaan lancar maupun yang membaca dalam keadaan terbata-bata, semuanya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia membaca dalam keadaan lancar, maka dia bersama malaikat-malaikat Allah ma'as safaratil kiramil barrah. Lalu kemudian bagaimana yang baca Quran dalam keadaan terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi, dalam keadaan terbata-bata, lahu ajroni, dapat 2 pahala. Ibu gak usah nawar, kok cuma 2? Ya kalau pengen banyak tak cari dulu. Kalau masih terbata-bata itu juga sudah luar biasa. Likulli harfin hasanah wa likulli hasanin bi asyri amsalihah. Ketika kita membaca satu huruf Al-Quran saja, maka itu dianggap kebaikan, dan satu kebaikan pahalanya minimal 10. Nabi Muhammad menjelaskan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ketika kita membaca alif lam mim, yang disebut satu huruf itu adalah alif, huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, mim huruf tersendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, ya nanti kan ada tanya jawab ya. Ya sebelum ini kan penutupnya pakai cerita lagi Bu. Sebagai penutup cerita, kita cerita aja. Saya ingin menyampaikan cerita dari yang saya senang sekali dengan cerita ini karena luar biasa. Ada seorang, kalau ini kan banyak generasi senior ini ya, jadi pasti kenal dengan seorang mantan presiden Irak yang bernama Saddam Hussein. Kenal ya? Nah, Saddam Hussein tahu ya? Gak bakal saya tanya kok kenal di mana enggak. Gak bakal saya tanya. Nah, Saddam Hussein punya seorang paman. Nama pamannya itu Khairullah Khalfah. Pamannya Saddam Hussein menulis sebuah kitab, judulnya Kuntum Khairu Ummah. Kuntum Khairu Ummah itu judul kitab yang ditulis oleh Khairullah Khalfah, seorang paman dari Saddam Hussein. Kitab yang sangat bagus, nanti bisa dicari. Itu kitab berisi cerita-cerita. Jadi kalau yang suka cerita-cerita, itu kitab cocok.
Nah, ada salah satu cerita di dalam kitab itu bagaimana Al-Quran betul-betul menginspirasi generasi-generasi awal Islam. Ada sebuah kisah di zaman Bani Umayyah, kekhalifahan atau kerajaan setelah selesainya Khulafaur Rasyidin diteruskan oleh Bani Umayyah. Salah satu tokoh kunci dalam kesuksesan Bani Umayyah adalah seorang panglima yang bernama Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Ini nama agak terkenal karena Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi itu orang yang terkenal sangat kejam. Jadi semua musuh-musuh Bani Umayyah semuanya dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Tapi juga ini orang Hajjaj itu orang yang unik karena selain orang yang sangat kejam, backgroundnya dia itu adalah guru ngaji. Jadi dia sebelum diangkat menjadi panglima, dia seorang guru ngaji, mengajar alif bata dan sebagainya, tapi diangkat menjadi panglima. Nah, suatu ketika ada beberapa orang yang dituduh melakukan rencana pemberontakan. Maka orang-orang yang dituduh ini dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi dan ditugaskan seseorang yang bernama Al-Bahili Ibnu Muslim Al-Bahili, Utaibah bin Muslim Al-Bahili, ditugaskan untuk sebagai eksekutor. Jadi ada beberapa orang yang akan dieksekusi, yang mengeksekusinya bernama Utaibah bin Muslim Al-Bahili. Maka dieksekusi satu persatu, dipancung. Tinggal tersisa satu orang dulu. Ada tersisa satu orang sebelum dipancung berkumandang adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi seorang panglima yang tadi kita sebut di awal, backgroundnya adalah seorang guru ngaji. Ketika dia mendengar adzan, ini yang satu terakhir sudah mau dipenggal, kata Hajjaj, tunggu dulu, sudah ada. Kita lanjut besok. Ini waktunya ibadah. Lanjut besok. Si Qutaibah yang merupakan al-Gwajo, dia bingung. Lalu ini yang satu orang bagaimana? Kata Hajjaj, sudah, itu bawa pulang ke rumah kamu. Besok setelah subuh kamu datang ke sini. Oke. Akhirnya yang satu orang ini diborgol, dibawa oleh Utaibah bin Muslim Al-Bahili. Di tengah jalan terjadilah percakapan yang cukup menarik antara tawanan yang satu ini dengan Utaibah bin Muslim Al-Bahili. Ini kata yang tinggal satu ini, dia mengatakan begini kepada Utaibah bin Muslim, ya Qutaibah, hal laka min khairin. Wahai Qutaibah, apakah kamu mau berbuat baik? Dirayu dia. Qutaibah nanya, wa madza? Apa? Dikira Qutaibah kan mau buang air atau apa ya? Dia menjawab begini, kata si orang ini, ya Qutaibah, inni wallahi mastahlaltu dima'al muslimin wa mastahlaltu hikalahu walakin ubtulitu bima tahu. Wahai Qutaibah, demi Allah, saya tidak pernah merencanakan pemberontakan dan saya tidak pernah sekalipun ingin memerangi orang muslim. Walakin ubtulitu bima tahu, tapi aku difitnah, dituduh sehingga aku berada pada keadaan seperti yang kau lihat ini. Lalu kemudian orang itu melanjutkan, wa inni amanat wa wadani, dan saya punya banyak sekali tugas, punya tanggung jawab, punya amanah yang belum saya selesaikan. Wa hal laka an tukhalliya sabili, apakah mau engkau melepaskan aku satu malam saja? Jadi tolong malam ini kamu lepaskan aku, hatta atiya ahli, aku harus datang ke keluargaku. Wa arudda bi kulli haqqin haqqahu, aku harus menyampaikan amanah-amanah yang selama ini belum sempat aku sampaikan. Jadi izinkan saya pulang dulu ke malam, saya datang ke keluarga saya harus bagi wasiat, bagi warisan, selesaikan janji saya. Setelah itu saya akan pulang besok pagi di sini. Walaka alayya an a'uda al-ghadan, saya akan pergi besok pagi, saya akan kembali kepada engkau besok pagi. Pertanyaan saya, kira-kira kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang jadi Qutaibah ini dilepaskan kan? Betul? Enggak, orang yang mau dipenggal, izin mau pulang ke rumah. Maka Qutaibah pun sama. Qutaibah mengatakan,
tadhahaktu an qawli, saya menertawakan permintaannya itu. Wa masyayna hulaihatan, sudah kita lanjut jalan. Fa'adal kalam, kemudian di tengah jalan dia mengulangi lagi perkataannya, merayu lagi, ya Hudzaifah, kalau lepaskan saya semalam ini saja. Di akhir dia mengatakan, inni u'ahidullaha an arji'a ilaika huda. Ya Hudzaifah, demi Allah, saya berjanji demi Allah, besok saya akan kembali. Si Qutaibah kemudian mengatakan, fama malaktu nafsi hatta aqula idhab. Saya seakan-akan terhipnotis, tidak bisa menguasai diri saya sendiri, sehingga saya mengatakan kepada dia, ya sudah, sana pergi kamu. Akhirnya, sudah pergi sana. Besok kembali, sudah pergi. Akhirnya si laki-laki ini pergi. Setelah dia pergi, kemudian sosoknya tidak terlihat karena sudah malam. Disitulah Qutaibah menyesal. Kenapa saya lepas orang ini? Ini orang gak mungkin balik. Maka Qutaibah sampai rumah, dia bilang, roja'tu ila ahli mahmumah. Saya datang ke rumah dalam keadaan galau. Ditanya oleh keluarganya, kenapa kamu galau? Dia ceritakan. Baru kata keluarganya, kamu gak akan selamat. Kamu yang akan dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya kata Qutaibah, bitna aqwal laila. Kita bermalam tidur, dia tidak bisa tidur. Seakan-akan malam itu malam yang sangat panjang, dia tidak bisa tidur. Dia hanya memikirkan cara bagaimana dan apa alasan yang akan dia sampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Fa'idha kana adzanul fajr idil babu yutra. Ketika ada fajar, ada subuh berkumandang, tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Nah, kata si Qutaibah, fakharajtu fa'idha ana birrajul. Aku buka pintu. Ketika aku buka pintu, ternyata laki yang semalam itu, laki-laki yang semalam dia muncul di dalam pintu. Maka Qutaibah juga heran. Kata Qutaibah, "Arja'at, ini kamu balik beneran?" Ini Qutaibah juga kaget, Pak. Ini kamu serius balik ini? Maka si laki-laki tadi menjawab, subhanallah ya Qutaibah, laqad ja'altu ahdi bainaka wa bainaka. Ya Qutaibah, bagaimana mungkin saya mau berbohong ketika saya sudah menjadikan Allah sebagai perantara antara janji antara saya dan kamu. Nggak mungkin saya berbohong. Saya sudah bersumpah demi nama Allah. Maka di situ Qutaibah mengatakan, ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa. Saya harus sampaikan kepada Hajjaj agar dia dilepaskan. Maka dibawa ini orang tadi, Pak, dibawa. Kemudian sebelum dieksekusi, Qutaibah ingin menyampaikan sesuatu ke Hajjaj. Kalau kemudian diceritakan, setelah diceritakan, Hajjaj kemudian mengatakan, hal turidu an ahaba hadzal rajul ilaik. Apakah kamu ingin lelaki ini saya kasih ke kamu? Maka kita mengatakan, iya, itu lelaki itu biar buat saya saja. Ya sudah, silakan. Maka kemudian si Qutaibah bilang ke lelaki tadi, kata si Qutaibah, ikhtar ayya tariqin syi'ta. Silahkan engkau pilih jalan mana yang akan engkau lalui. Engkau bebas, saya bebaskan. Mau ikut sama saya silakan, mau pulang ke keluarga silakan. Kau bebas. Maka orang tadi langsung fatorofa, dia langsung mengangkat tangannya, sujud, lalu kemudian berdoa, lakal hamdu ya Rabb, terima kasih ya Tuhan, langsung pulang. Kata Qutaibah, fama kallamani bisyai'in, dia enggak ngomong apa-apa ke saya. La aqulu ahsanta wa la aqulu ahsanta. La taqul, dia la yaqulu ahsanta, dia enggak ngomong terima kasih kayak apa-apa, enggak ngomong apa-apa. Langsung pergi aja begitu. Makanya kata Qutaibah, junud Allah, dengan Allah orang gila ini. Gila ini orang. Apa gilanya? Pertama dia karena dia berjanji kembali dan betul-betul kembali. Itu kan orang gila, Pak. Orang mana yang mau dieksekusi, kemudian dia kembali. Lalu yang kedua setelah dilepaskan tidak bilang terima kasih, langsung pulang kan? Junud. Demi Allah orang gila ini. Bapak ada telah ayam setelah 3 hari. Ya, ada ar-rajul, si laki-laki itu kembali. Kemudian ditanya oleh Qutaibah. Laki-laki itu kemudian datang ke Qutaibah, kemudian dia mengatakan, mengucapkan terima kasih. Terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih wahai Qutaibah. Qutaibah penasaran, kemarin kamu saya lepaskan
langsung ngacir aja. Langsung pergi. Setelah 3 hari kok baru kembali ke sini gimana? Maka setelah kita mengatakan fa inni karihtu an usyrika ma'a hamdillahi hamda ahad. Karena pada saat itu saya tidak mau bersyukur kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 3 hari saya menghabiskan untuk bersyukur, setelah itu saya datang ke kamu baru berterima kasih kepada kamu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini betapa Al-Quran, betapa Islam betul-betul menginspirasi generasi umat Islam di awal. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah komitmen, berilah janji, karena janji itu akan ditanyakan. Karena ini kita ini sulit Pak, apalagi musim kampanye. Apalagi musim kampanye banyak al-ahad yang sulit. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita jadikan Al-Quran sebagai inspirasi bersama-sama. Kalau kita juga sama-sama masih belajar, kita jadikan Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan kita. Setidaknya kita jadikan Al-Quran sebagai sosok yang menemani kita setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh bertanya? Oh, boleh. Habis tanya. Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan Ustaz. Ada wawasan baru. Satu, saya mohon penjelasan mengenai apa buku tadi Ustaz, barangkali judulnya apa, saya tertarik. Ya. Dan yang kedua, kebetulan ini masalah waris. Tadi Ustaz mengatakan masalah apa dari hal itu ya. Ini kejadian Ustaz. Sebelum meninggal, ini saudara saya Ustaz. Sebelum meninggal, bapaknya itu mengatakan bahwa kalau nanti bagi waris itu harus sama rata. Nah sekarang sudah tiada. Anak yang pertama ini paham dengan Al-Quran bahwa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kemarin itu anaknya ini mengatakan sama ibunya, ini baru udah 40 hari ibu, gimana kalau kita masalah waris ini kita kemukakan bersama-sama dengan ini Al-Quran surat ini gitu ya. Bagaimana? Nah ibunya marah Ustaz dengan mengatakan saya tidak mau. Pokoknya apa yang katakan bapak dulu itu harus dilaksanakan. Jadi berdebat. Di sisi lain kita itu tidak boleh menentang apa kata orang tua gitu ya. Tapi di sisi lain kita itu harus mengatakan apa yang sebenarnya. Bagaimana itu hukumnya? Apakah si anak ini terus berdebat atau ngikutin apa kata ibunya? Gimana solusinya Ustaz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya lagi. Pertama terkait buku ini ya, yang saya terakhir ya. Nah, apa yang cerita pertama? Oh, kalau yang cerita dokter itu di Muhajir aja itu kosong. Judul bukunya, judul kitabnya Muhajir aja itu kosong. Psikologi bisa aja ini. Psikologi bisa aja. Nanti saya coba fotokan sampulnya ke Pak ini. Ya. Bahasanya bahasa Arab tapi nanti coba saya carikan yang tidak ada terjemahan. Kalau belum ada yang menerjemahkan, nanti timnya saya menerjemahkan. Saya kebetulan punya tim pusat studi Islam dan humaniora di pesantren itu.
Ya salah satu proyeknya menerjemahkan cerita-cerita seperti itu. Lalu yang kedua, yang cerita terakhir itu dari kitab Kuntum Khairul Ummah. Kuntum Khairul Ummah itu PDF-nya juga ada, tapi juga berbahasa Arab. Nanti bisa beberapa bagian diterjemahkan. Itu terkait. Nah, lalu terkait waris ya. Jadi agama Islam itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur hukumnya, ahkam. Tapi juga kadang yang lebih penting dari hukum, dari ahkam itu adalah tanzilul ahkam. Bagaimana kita mempraktekkan hukum tersebut agar tidak menjadi beban sosial, agar tidak menjadi beban sosial, agar tetap menjaga stabilitas sosial. Itu juga lebih penting. Jadi ada fiqhul ahkam, ada fikih hukum, tapi juga ada tanzilul ahkam. Bagaimana cara kita mempraktekkan hukum tersebut? Saya memberikan contoh dulu dari zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi kita tahu, jika ada orang yang melakukan perzinahan dalam keadaan muhsan sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Itu fiqhul ahkamnya, itu fikih hukumnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, datang seseorang kepada Nabi lalu kemudian mengaku berzina. Apa yang Nabi katakan? Sudah, kamu sholat taubat saja. Taubat diampuni Allah. Dan itu banyak sekali. Karena itu kasus perzinahan yang dihukum di zaman Nabi itu tidak banyak, tidak sampai 10. Beberapa riwayat yang mengatakan itu. Contoh lain misalkan ada beberapa hukum yang di zaman Nabi direvisi oleh zaman Utsman bin Affan atau sahabat-sahabat lain karena terjadi perbedaan konteks. Misalkan di zaman Nabi ada kasus unta yang tersesat, Dhalatul ibil. Di zaman Nabi ketika ada unta tersesat, maka unta tersebut tidak boleh diamankan. Karena Nabi Muhammad menjelaskan unta itu bisa mencari tuannya sendiri, jadi tidak usah diamankan. Tapi di zamannya Utsman bin Affan itu diubah. Kata Utsman, kalau ada unta yang tersesat harus diamankan. Yang lain bertanya ke Utsman, ya Utsman, mengapa hukumnya berbeda dengan zaman Nabi? Utsman kemudian menjawab, karena di zaman Nabi Muhammad semua orang-orang bertakwa semua. Jadi kalau ada unta yang hilang tidak akan diambil. Di zaman sekarang sudah sedikit orang bertakwa. Jadi kalau ada unta yang hilang akan dijadikan sate unta. Jadi kalau zaman sekarang ada unta hilang harus diambil. Nah, jadi terkadang terjadi dinamika seperti itu di dalam hukum Islam. Nah, kembali ke pertanyaan waris tadi. Memang waris itu ada kaidah-kaidah baku. Tetapi kemudian ada juga satu klausul di dalam waris, yaitu klausul isqatul haqqi. Seseorang boleh tidak mengambil haknya. Misalkan begini, ini ada anak laki-laki, anak perempuan, dapat 2 bagian, 1 bagian. Itu hukumnya begitu. Tapi juga ada isqatul haqqi. Si anak laki-laki ini boleh kemudian dia melepaskan haknya. Sudah, saya tidak mau ambil 2, kita bagi rata saja. Itu boleh. Nah, itu isqatul haqqi. Karena itu saya selalu menyarankan ketika ada keluarga yang ingin bagi rata, bagaimana? Saya bilang boleh, tetapi dibagi dulu sesuai fikih. Misalkan ini dapat setengah, ini dapat 1/4, seterusnya. Setelah itu semua pihak sama-sama isqatul haqqi. Semua pihak sama-sama merelakan haknya untuk dibagi. Nah, jadi saya melihat antara wasiat ayah tadi dengan si anak dengan prinsip yang didengar si anak, saya melihat bisa ada titik temunya. Titik temunya bagaimana si anak laki tadi bisa isqatul haqqi.
untuk menghargai wasiat ayahnya, untuk menghargai ibunya, meskipun dia mengerti hukumnya seperti itu, tapi kalau dia tidak keberatan, dia boleh isqatul haqi. Karena sekali lagi yang lebih penting dari itu semua adalah menjaga stabilitas. Itu sebatas pendapat saya. Jadi menurut saya kita tentukan, karena begini, al-qadiyah al-mu'ayyanah, permasalahan spesifik terhadap sesuatu itu, ini kita nggak bisa sembarangan juga, nggak bisa sembarangan memutuskan. Karena kan kita tidak tahu kondisi keluarga bagaimana. Nah, jadi kalau saya berpendapat yang paling bijak untuk dilakukan adalah mencari titik temu. Saya menawarkan titik temunya seperti tadi. Kita menggabungkan antara wasiat orang tua dengan prinsip-prinsip fikih yang dipegang. Dengan cara apa? Dengan cara isqatul haqi. Jadi dia sudah, karena saya mau pakai wasiat orang tua saya apa? Oke, saya memang dapat lebih banyak, tapi saya isqatul haqi. Saya merelakan hak saya juga bagi rata. Jadi itu tidak masalah. Itu bisa dilakukan. Demikian kira-kira itu. Ini Pak Bia dulu. Banyak, tenang aja Bu, masih lama. Tenang aja. Assalamualaikum. Tadi yang terpidana tadi ya, dia itu bersyukur kepada Allah selama 3 hari, baru dia balik. Yang saya tanyakan, cara bersyukur kepada Allah